dari Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa'lam anna al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari fardu kifayatin. Dan ketahuilah bahwasanya menyuruh kepada kebaikan atau mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemunkaran merupakan fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du, apabila telah melaksanakan bihi dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sebagian yang lain. Wa ikhtassa ats-tsawabu bil qa'imin, dan menjadi khusus pahala tersebut untuk orang-orang yang mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi amar ma'ruf dan nahi munkar, ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemunkaran, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila ada yang mengerjakan, maka yang tidak mengerjakan ini tidak berdosa. Maka saya sering katakan, alhamdulillah ada orang seperti Habib Muhammad Rizik Syihab yang mengerjakan itu. Beliau amar ma'ruf dan beliau juga nahi munkar. Orang yang amar ma'ruf itu jarang tidak disenangi orang. Orang yang ngajak kebaikan, ya, itu rata-rata sama orang itu diterima, disenangi. Tapi kalau orang yang mencegah kemunkaran, rata-rata dibenci. Gitu ya. Orang yang mencegah kemunkaran rata-rata dibenci. Kenapa? Karena orang-orang itu diusik kenikmatannya menurut mereka. Kenikmatannya diusik, padahal kalau kemunkaran itu merajalela, maka nanti yang dapat hukuman dari Allah itu bareng-bareng, gitu loh. Yang dapat hukuman bareng-bareng. Yang sholat dihukum, yang enggak sholat dihukum. Jadi semuanya kena. Artinya kena musibah. Walaupun nanti perbedaannya di akhirat. Supaya tidak terjadi, dicegahlah kemunkaran. Ini contohnya misalnya nih, corona misalnya. Ini sebenarnya corona, kita itu disuruh oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Itu sebenarnya. Tapi kita kebangetan sibuk, bukan yang nggak boleh dan bukan salah. Kebangetan sibuk nyari vaksin, kebangetan sibuk nyari itu segala. Tapi yang salah-salahan kita ini kita nggak akuin. Kesalahan kita ini malah kita tutupin, seakan Allah tidak tahu itu semua. Kalau bahasa kitanya begini dah, kita udah tahu salah, bukan ngaku salah, malah cari pembelaan. Itu kesalahannya. Jadi yang dicari ini sibuk itunya. Padahal Allah itu ngasih musibah apa segala macam, pengen hambanya itu kembali lagi ke jalan Allah. Kemudian orang-orang yang
melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar itu ya, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dia doang yang dapat pahala. Kita cuma alhamdulillah enggak dosa gitu doang. Kalau pahala enggak dapat karena enggak ngerjain. Nah, umat Islam seharusnya ya, umat Islam ini seharusnya yang bisa amar ma'ruf, yang bisa nahi munkar. Tapi sebelum amar ma'ruf dan nahi munkar belajar dulu. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar itu bukan barang mudah, bukan yang gampang dilaksanain. Jadi mesti belajar dulu, jangan-jangan salah. Jadi buat amar ma'ruf nahi munkar jangan coba-coba kalau belum belajar. Ya, belajar dulu. Jangan nanti yang munkar dibilang ma'ruf, yang ma'ruf dibilang munkar. Wal qadirina ala izalatih wa idza lam yakun bihi ahadun ammal haraju kafatul alamin bih. Nanti kalau tidak ada yang melaksanakannya semuanya berdosa. Orang yang paling bisa melaksanakannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Sahibul Burda apa? Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Jadi Nabi itu begitu. Kalau udah ngomong la udah, ngomong enggak, ngomong iya. Jadi kalau udah ngomong enggak berubah tuh, kebijakan enggak berubah. Biar kata didatengin sama siapa juga, didatengin sama ini sama pejabat bawa harta, Nabi ngomong enggak bisa dirubah, enggak. Kalau kita masih susah, 50-50. Ini gimana? Enggak. Datang sama Alphard datang. Begitu Alphard datang, ya gimana? Enggak. Rada pelanan enggak. Anu gitu. Nah, kita iman kita masih apa? Masih berubah-berubah. Ntar naik, ntar turun. Wal qadirina ala izalatihi, dan orang-orang yang mampu untuk orang yang mampu. Jadi masing-masing tahu kemampuannya untuk menghilangkannya. Wal wajibu alaika, dan yang wajib atas dirimu, idza ra'aita man yatruku ma'rufan aw yaf'alu munkara, apabila kau melihat orang yang meninggalkan kebaikan atau engkau melihat orang yang mengerjakan kemunkaran, an tu'arrifahu bi kauni dzalika ma'rufan aw munkara. Yang pertama kasih tahu. Nah, ini yang dinamakan, yang tadi namain ilmunya. Yang pertama diapain? Dikasih tahu. Dikasih tahu kalau ini Pak, ini yang baik. Ini Pak, ini yang enggak baik. Kasih tahu. Itu langkah yang pertama. Fa illam yada'hu, maka jika dia tidak meninggalkannya, fa alaika bi wa'dhihi wa takhwifih, maka langkah kedua nih, engkau harus menasehatinya dan menakut-nakutkannya. Takut-nakutin pakai apaan? Takut-nakutin pakai urusan akhirat. Ya, takutin nama neraka. Begitu. Jadi dikasih nasihat juga ditakut-takutin sama neraka. Fa illam yanzajir, jika dia tidak berhenti, wah enggak juga tuh, enggak mempan neraka, enggak mempan. Karena ada orang sekarang kan modelnya rada-rada berani. Saya akan
bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, berani amat. Lah kita ketemu sama yang badan rada gedean dikit aja takut. Berani-berani saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Waduh. Lah kita siapa? Begini ya. Kalau Rasulullah ngomong begitu sama kita nih, tenang ya semuanya ya. Nanti saya yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh kalau Rasulullah yang ngomong kita tenang enggak? Tenang. Wali yang ngomong, tenang enggak kita? Tenang. Loh ini yang ngomong, yang kita enggak tahu sholat apa kagak, zikir apa kagak, yang kita enggak tahu korupsi apa enggak, ya masih dah, masih 50-50 dah. Saya bertanggung jawab. Waduh, lah kita ketar-ketir mau tanggung jawab apaan? Jadi kalau misalnya dia masih belum selesai juga, ditakut-takutin nggak takut gitu misalnya, Pak jangan, Pak jangan nyakitin rakyat, Pak ingat teman neraka. Oh tetap aja, fa'alaika kasrihi wa kahri bidarbi wa kasri alatil lahwil muharramah wa ina'il khamri wa raddil amwal al-maghsubati min yadihi ila arbabiha. Nah, kalau emang udah nggak bisa baru pakai tangan. Tapi tangan juga bukan gebugin dia. Ya. Tangan juga bukan ini misalnya ada orang mabok. Nggak ngerti nih, udah dinasihatin, udah diapain aja kagak ngerti udah. Orang kita tabok, kita pukulin, bukan. Ambil itu minumannya, barangnya ambil, pecahin. Menurut syariat kalau dipecahin nggak apa-apa, menurut syariat ya. Saya nggak tahu juga kalau dihukum di kepolisian bagaimana, boleh apa enggak saya nggak tahu. Tapi kan biasanya dikumpulin sama polisi, ntar dimasukin TV, ngapain? Ya dilindas juga kan, sama traktor kan begitu-gitu juga. Ya. Cuman apa mungkin karena takut. Waradil amwal al-maghsubah, kemudian apa namanya, mengembalikan harta-harta yang dicolong. Nih contoh misalnya ada orang mabok, habis mabok ada ayam orang diambil, ada nggak yang begitu tuh? Mabok motor orang diambil. Nah kejar tuh, ntar begitu dapat balikin lagi ke yang punya, begitu. Ya, bukan orangnya digebugin, bukan. Emang kadang-kadang ada aja insidennya. Ya, namanya orang lagi panas-panas, kan ada aja insidennya. Kadang ada yang kesenggol lah, tapi ntar lain lagi ngomongnya, saya dipukul, padahal cuma kesenggol doang. Ya itu resiko lah, orang yang nahi munkar itu resikonya. Nah wahadihir rutbah, nah bagian yang ini la yastaqillu biha illa man badala nafsahu lillah. Ini enggak ada yang bisa ngerjain nih model yang ini nih, kecuali orang yang nyerahin dirinya untuk Allah, au kana ma'dzunan lahu min jihati sultan, atau orang yang emang oleh pemimpin diperbolehkan. Tapi pemimpin yang begini ada apa kagak kira-kira ini? Belum nemu ini, dari kecil sampai kayak gini belum nemu. Maksudnya khusus, ini tolong ya, aparat tolong, yang nahi munkar tangkap, hukum, kan begitu. Ini belum semuanya, mungkin ada yang lagi di warung remeng-remeng, mungkin ada yang ditangkap. Tapi habis itu ya diapain? Diapain kan namanya kalau di kelurahan itu?
didata, ya, didata kemudian dibina. Nah, saya nggak paham tuh binanya bagaimana. Didata tadi dikembaliin lagi, ya itu hukum apa namanya, hukum negara. Tapi kalau di hukum di kita, nah, itu berbeda. Hukum di kita itu ngasih efek jerak, biar orang itu nggak balik lagi, nggak ngerjain lagi. Kalau orang mabok, terbukti mabok, itu 40 kali cambukan, 40 kali disabet. Kira-kira kalau orang mabok 40 kali kita sabet masih mabok nggak kira-kira? Oh, dia mikir-mikir dia. Minimal banget ngumpet. Itu minimal banget. Nggak berani. Terang-terangan nggak berani. Tapi itu kalau hukumnya Islam. Kapan itu? Wallahu a'lam. Kita doa dah. Kalau hukum Islam itu ngasih efek jerak. Koruptor-koruptor tangannya dipotong, tangan kanan potong. Masih nyolong juga kaki kiri potong. Masih nyolong juga tangan kiri potong. Masih nyolong juga kaki kanan potong. Masih nyolong juga tuh yang udah dipotong direndam di minyak panas. Nah, ini mah enak banget di penjara. Penjaranya enak, ada AC-nya. Ini kalau hitung-hitungan matematika mah enak, Pak. Hitung-hitungan matematika ini mah, misal nih, bapak-bapak ada yang korupsi 20 miliar. 20 miliar. Nih kita kalau misalnya ada nggak yang belanja, duit belanjanya sehari 200.000, ada nggak? Kayaknya nggak ada, kayaknya di sini. Gocap semua kayaknya nih. Cepet atau gocap dah? Ya, cepet itu normal dah. Kalau 200 kan kegedean sehari. Itu 200 itu, waduh. Kalau sehari bisa makan daging mulu tiap hari. Nah kalau 200.000 kali 3, 30 nih, berapa? 6 juta. Iya kan? 6 juta kalau 12 berapa? Baru 72 setahun tuh, maksudnya kali 12 72 juta. 72 juta kali 2 misalnya 2 tahun berapa? 144 juta. Korupsinya 20 miliar. Cuman di penjara 2 tahun. Menang banyak gak tuh? 2 menang banyak. Kan begitu. Belum lagi dapat remisi. Oh, ini tahanan ini patuh, tahanan ini baik, dapat remisi. Remisinya berapa? Remisi HUT kemerdekaan 3 bulan misalnya, hari raya 4 bulan. Ya, buras. Tahu-tahu aja udah nyampe rumah lagi. Besok fotonya udah kita lihat lagi tuh di pinggir jalan. Milal aidin wal faizin. Wah, habis nyolong milal aidin wal faizin. Susah itu kalau begitu itu. Ya, apa enggak ngasih efek jerak masalahnya. Ya, kita minta aja sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang enak, memberikan kita jalan yang terbaik, hukum yang adil. Wa amma rutbatanil awlatan a'ni at-ta'rifa wal wa'dha fala yaghsuru anhuma illa jahilun mukhbitun aw alimun mufrid. Adapun ngasih tahu ama ngasih nasihat, kalau sama sekali nggak ada yang ngerjain, wah, kata Habib Abdul Haddad pilihannya 2. Berarti itu orang ima bodoh, bahasa kita ima geblek, atau alim mufrid. Alim mufrid, orang alim kebangetan. Sebenarnya mah ini bahasanya kebagusan ini. Alim kebangetan. Bu, sebenarnya bukan alim kebangetan, bukan. Ini bahasa beliau aja, bahasa santun. Jadi dikasih tahu kagak, dinasihatin juga
Kagak. Begitu. Entar mau orang itu terima apa enggak urusan belakangan. Yang penting nasihatinnya benar, nasihatinnya baik-baik. Begitu. Misalnya di depan umum enggak nyebutin namanya, enggak. Walaupun orang itu ada hadir, Pak, begini, tinggalin zinahnya, tinggalin judinya, tinggalin inya, tinggalin, begitu ya. Jadi enggak nunjuk orangnya, enggak. Tapi kalau misalnya Ustadz gimana, ada aja yang masih apa namanya, masih tersinggung di mana-mana Pak, di mana-mana. Jangankan kita yang nyampein, Nabi juga yang nyampein. Yang hatinya udah bersih banget tetap aja ada yang nggak terima. Kenapa? Fi qulubihim marad, ada penyakit di hatinya. Jadi nggak ada niat jatoin, dikira niatnya jatoin. Nggak ada niat mempermalukan orang, dibilangnya mempermalukan orang lain. Begitu. Jadi bawaannya gitu tuh, dia lagi ngomongin gua tuh, dia lagi ngomongin gua, padahal nggak ada yang ngomongin dia. Karena kan kita disuruh ke sorga itu ngajak yang lain. Nabi itu nggak mau masuk sorga sendirian, nggak mau, ya, nggak mau masuk sorga sendirian. Nabi itu maunya masuk sorga, umatnya semuanya masuk sorga.